Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiratlillahi rabbil alamin, karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa berbincang dalam rangka membahas ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga segala risalah yang kita pelajari, segala risalah yang kita baca, dan setiap lantunan salawat yang kita lantunkan diterima oleh Rasulullah sehingga bisa menjadi syifa dan juga syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang satu ayat Allah, yaitu surat Al-Imran ayat 103, di mana bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekilas tadi telah kita dengarkan dan juga kita simak lantunan-lantunan ayat dari surat Ali Imran ayat 103, di mana ayat ini memiliki 5 pesan. Pesan yang pertama ialah kita harus terus berpegang teguh kepada tali Allah. Apa tali Allah yang dimaksudkan di sini? Yaitu adalah agama Allah. Agama Allah itu yang mana? Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Lalu berpegang seperti apa kita kepada agama Allah? Rasul bersabda dan Allah pun berpesan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya telah meninggalkan 2 hal kepada kita. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin haruslah berpegang teguh kepada 2 hal tersebut, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada 2 hal tersebut? Agar kita tidak tercerai-berai, agar kita tidak saling bermusuhan. Allah mensyiratkan dalam ayat ini, yaitu setiap ada permasalahan, setiap ada pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan perdebatan, kembalikanlah hal itu kepada agama Allah. Apa? Kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis.
Karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Di dalam Al-Quran ada ilmu astronomi perbintangan. Di dalam Al-Quran ada ilmu hitung-hitungan dan lain sebagainya. Al-Quran dan Al-Hadis adalah kunci dari setiap ilmu. Oleh karenanya lah, berpegang teguhlah kepada tali Allah agar kita tidak bercerai-berai. Pesan yang kedua ialah Allah mengingatkan kita agar kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat apa? Yaitu nikmat persatuan dan juga kesatuan. Di dalam ini dijelaskan dulu ketika masa jahiliyah, periode jahiliyah manusia pada saat itu saling bermusuhan, saling membangga-banggakan golongannya, saling meninggikan keturunannya, saling melebarkan sayapnya untuk membuat dirinya bangga dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ketika adanya hal demikian, muncullah permusuhan. Kenapa bisa muncul permusuhan? Timbulnya rasa iri, dengki, sehingga kita menginginkan saudara kita, tetangga kita, kawan kita jatuh ke dalam keterpurukan. Dan di hadis, di ayat, Allah selalu menjelaskan, Allah selalu memberikan kita peringatan, yaitu jangan selalu membangga-banggakan diri. Alhaakumut takatsur. Karena hal itu bisa membuat kita lalai terhadap Allah. Kita flashback ke belakang, di mana masa jahiliyah banyak kaum-kaum yang bermusuhan, seperti Bani Haris dan juga Bani Harisah, yang ketika bermusuhan dan ketika Rasul datang dengan membawakan ayat-ayat Allah, mereka disatukan hatinya. Yang tadinya saling membanggakan, yang tadinya saling memusuhi, ketika Allah datang dengan Rasulnya, hati mereka disatu padukan dengan iman dan juga Islam. Itulah nikmat yang Allah gambarkan pada ayat ini. Adapun pesan yang ketiga adalah ketika kita dalam periode permusuhan terjadi, ketika adanya saling menghancurkan satu sama lain, baik sesama saudara seiman ataupun saudara seagama, maka kita akan berada di jurang tepi neraka. Kenapa demikian? Karena ketika kita sudah mulai bermusuhan, ketika ada dalam hati kita rasa iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, maka yang muncul dalam amaliyah kita sehari-hari adalah amaliyah yang mungkar, adalah amaliyah yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah menggambarkan dalam ayat ini, ketika kita berada di tepi jurang neraka. Kenapa Allah menggambarkan tepi jurang neraka? Karena kita hampir pasti jatuh ke dalam neraka ketika kita saling mencaci, ketika kita saling bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang sekarang sedang banyak terjadi di kalangan umat muslim, khususnya di Indonesia, umumnya di negara-negara lain. Kita lihat di media sosial, ketika ada yang berbeda pendapat dengan kita langsung mencaci, memaki, membenarkan pendapat kita yang padahal pendapat kita belum tentu benar. Kita mengkafirkan dia, kita memurtadkan dia, kita membodohi dia yang padahal pendapat kita pun belum tentu benar. Apa yang kita anggap benar belum pasti benar. Karena Allah lah yang maha benar. Dan sering terjadi pula, dan baru-baru ini tidak lama terjadi, yaitu ketika kita memiliki pilihan dalam pemilihan presiden, legislatif, dan lain sebagainya, kita selalu membangga-banggakan pilihan kita dan kita merendahkan pilihan orang lain.
Sehingga kita terbawa atmosfer untuk saling membenci, untuk saling mencaci dan mencari kesalahan orang tanpa mencari kesalahan diri kita sendiri. Dan ketika kita membanggakan golongan kita, muncullah perselisihan. Dan ketika muncul perselisihan, kita mencari borok orang, kita mencari kesalahan orang yang ujung-ujungnya kita terpuruk dalam amal yang mungkar. Sehingga Allah gambarkan kita berada di tepi jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai negara kita tercinta ini Indonesia seperti negara-negara mayoritas muslim lainnya. Di timur sana banyak negara-negara muslim yang sesama muslim bermusuhan. Bom bunuh diri di masjid. Ketika orang sedang khusyuk sholat, ada bom bunuh diri. Siapa pelakunya? Sesama muslim. Jangankan sesama muslim, kepada non muslim pun kita harus hormati. Kepada non muslim pun kita harus saling menyayangi. Kata Rasul, barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, artinya orang non muslim yang hidup berdampingan dengan kita, orang non muslim yang hidup bertetangga dengan kita, berdamai dengan kita, dan kita menyakiti mereka, kata Rasul, maka seketika pun mereka telah menyakitiku, kata Rasul. Dan yang menyakitiku semata-mata telah menyakiti Allah. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kepada non muslim pun kita harus saling menghormati dan menyayangi, apalagi dengan sesama muslim. Jangan sampai negara kita seperti negara-negara lain. Ayo kita cegah hal ini dari sekarang. Lepaskan rasa benci, hilangkan keinginan untuk mencaci, memaki, apalagi sesama saudara. Bijaklah dalam bernegara, bijaklah dalam menggunakan media sosial, itu kuncinya. Jangan kita bawa ego kita untuk membenarkan pendapat kita, tapi bawalah agama Allah, yaitu tadi hablullah, pegang teguhlah tali Allah, agama Allah. Setiap permasalahan kita kembalikan ke Allah. Setiap ada permasalahan kita cari solusinya di ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Karena ketika kita sudah menemukan itu, maka hati akan menjadi lurus. Iman, Islam, ihsan kita akan terjaga. Sehingga Allah menyatakan ketika kita berada di tepi jurang dan Allah menyelamatkan kita dengan ayat-ayatnya, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka yang akan mempelajari ayat-ayatnya. Prosesnya dalam ayat ini Allah telah menjelaskan, Allah telah menerangkan ketika kita ada perbedaan pendapat, ketika kita ada permasalahan, kembalikan kepada tali Allah, pegang teguh agama Allah, yaitu pelajari ayat-ayat Al-Quran, pelajari hadis-hadis Rasulullah. Insya Allah ketika kita mengiyakan firman Allah, mengamini hadis Rasulullah, agama kita akan terjaga, akhlak kita akan terjaga. Kita lihat contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ketika Imam Syafi'i yang amat sangat jauh pendapatnya dengan Al-Imam Hanafi, pernahkah mereka saling menggunjing? Tidak. Pernahkah Imam Syafi'i menjelek-jelekan Imam Hanafi? Tidak. Bahkan ketika Imam Syafi'i berziarah ke makamnya Imam Hanafi, dan ketika sholat subuh, Imam Syafi'i yang terkenal dengan ketika sholat subuh melaksanakan kunut, tapi ketika di makam Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak membaca kunut. Ketika selesai sholat subuh, Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, "Wahai guruku, mengapa engkau tidak membaca kunut?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku menghormati yang mempunyai makom ini." Siapa? Imam Hanafi. Indahnya Islam jika saling menghormati, indahnya Islam jika saling menghargai. Begitu juga dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ingin mengunjungi ke pondok pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kita tahu dua organisasi ini sering
berbeda pendapat dalam hujjah keislamannya. Namun ketika Kiai Ahmad Dahlan ingin berkunjung ke pondok pesantren Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau memerintahkan kepada seluruh muridnya, sembunyikan dulu beduk yang ada di masjid. Jangan ada yang menyambut dengan menggunakan tabuan beduk di masjid. Kenapa? Untuk menghormati tamu kita. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada saat itu metodenya adalah modernisasi Islam. Indahnya Islam jika kita saling menghargai perbedaan pendapat. Indahnya Islam jika kita bisa menghormati kesalahan orang. Untuk itu di hari ini, mulai detik ini, mulai hari ini, ayo kita rangkul sesama saudara kita, baik senegara ataupun seagama. Jangan lagi kita saling mencaci, jangan lagi kita saling memaki, sehingga kita terhindar dari sifat permusuhan. Hablullah, pegang teguh ayat Allah, pegang teguh agama Allah, pegang teguh ajaran-ajaran Allah, sehingga pastinya kita akan selamat dan kita dijauhi dari murka Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan insya Allah pasti kita akan dijauhi dari kerumunan-kerumunan yang menyusahkan kita, permusuhan-permusuhan yang membuat kita susah, seperti di negara-negara lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga niat kita, ilmu kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari permusuhan. Satu dan terakhir pesan saya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.